Saat ku bangun di tiap pagiku, selalu awali hari denganmu. Jadilah kau teman hidupku, temani aku, temani hidupku. Saat ku tidur di tiap malamku. Pi Network, Pi Traveling, Pi is my life. Thank you Candi Sambisari, we love you all. Terima kasih para leluhur yang telah membangun candi ini. Puji Tuhan. Aku memang bukan Casanova yang begitu mudahnya dapatkan wanita, tapi ku tak butuh itu, sebab yang ku butuh hanya satu, dirimu. Halo guys, teman-teman, tadi habis dari Candi Sambisari ya, lalu kita mampir ke cafe sebelahnya ini guys. Namanya Cafe Sambiroso. Candinya Candi Sambisari, kafenya itu Cafe Sambiroso guys. Tempatnya asik guys. Jadi ini suasana Jogja ya, suasana Jawa, Javanis. Jadi ya ada wayang-wayang seperti ini. Ya dengan semua serba kayu ya, teman-teman sini asik ya. Dan saya minumnya di sini minum yang enak juga ini. Ada wedang jahe serai. Ini ada mengandung jahe dan mengandung serai guys. Pokoknya ini lagi agak ini ya sejuk, jadi minum ini cocok. Ini ada serainya guys. Masih panas tuh. Oke ya. Jadi teman-teman, jadi di kali saat ini tadi teman-teman sudah lihat ya keindahan dari Candi Sambisari ya. Saya mau bilang itu ya auranya itu auranya guys ya. Kalau teman-teman peka bisa merasakan tuh asik banget ya pokoknya. Ya apalagi tadi saya dikasih Tuhan tuh dengan kesejukan alam. Habis hujan tuh sejuk ya, karena habis hujan tuh banyak ion negatif. Ya ion negatif itu adalah ion yang energi ya, energi yang baik yang buat tubuh ya. Ya. Bukan saya mau promosi, saya kenapa pakai kalung ini karena ini mengandung ion negatif. Ini mengandung germanium, ini batu yang dari gunung berapi ya, vulkanik itu. Mengandung germanium, dia kalau saya mau bilang sih, saya mau pamer ya. Ini germanium dengan ion negatif paling tinggi di Indonesia. Dia mengandung lebih dari 3000 ion negatif guys. Tepatnya 3500. Jadi ini sekedar edukasi aja ya. Dengan memakai ini itu kita aman dari radiasi gelombang elektromagnetik ya, atau EMF, electromagnetic field itu guys. Kenapa? Karena kita setiap hari kan kita berhadapan dengan handphone, dengan wifi, dengan laptop, komputer dan lain-lain ini guys. Jadi ion negatif penting banget ya. Ya. Kalau ion negatif yang alami ya ini habis hujan, sejuk, seger ya. Teman-teman bisa rasain ya. Atau mandi pakai shower, itu juga ion negatif juga. Oke guys, itu intermezzo biar teman-teman tahu aja. Ya, kalau mau butuh ini hubungi saya aja ya. Teman-teman kan lihat videonya kan, di mana ada gelombang elektromagnetik, saya deketin pakai alat itu, alat detektor radiasi ya. Dia angkanya tinggi gitu ya. Nah, setelah saya pakai ini, deketin pakai ini, kalung ini, radiasinya langsung nol. Jadi memang dia kuat banget buat anti radiasi. Oke guys, itu intermezzo ya guys. Pokoknya intinya kalau teman-teman mau pesan hubungi saya aja. Nah teman-teman, ini di kesempatan ini saya mau kembali lagi saya ingin mengupas, bukan ngupas ya, diskusi aja kita tentang tentang network yang sekarang banyak penyihir ya. Jadi banyak orang yang menyamar ya, dia memberi edukasi tapi ternyata dia telah nyinyir guys ya. Dia kesannya memberi edukasi guys, tapi dia sebenarnya apa? Dia sebenarnya bisa jadi dia penyerok. Ya, saya kalau di Candi Sari tadi saya nggak bisa ngomongnya seperti ini karena di sana tuh kita harus bicara yang baik, ya harus bicara yang sopan, ya nggak boleh ngomongin orang. Kalau di lingkungan candi tadi tuh ya guys, saya kasih tahu itu harus bicara yang baik, yang positif, ya bahkan nggak boleh ngeludah ya, nggak boleh ngerokok ya. Kalau teman-teman kalau masuk sini kalau ngerokok pasti langsung suara toa kedengaran.
Bagi pengunjung yang merokok silakan dimatikan. Nah itu pokoknya di sini ya kita benar-benar harus menjaga ya suasana peninggalan sejarah dari leluhur ini guys ya. Kita harus sopan santun ya, karena kita memasuki sebuah situs ya guys. Oke, jadi kembali lagi ke Pi Network. Jadi banyak teman-teman yang dia sebenarnya teman-teman saya kasih tahu ya, penyerok itu seperti orang sedang memancing atau menyebar jaring jaring nelayan atau pemancing ya, sedang menyebar jaring atau pancing umpan. Jaring aja deh, jaring sebar gitu ya. Nah itu kan ada yang dapat ada yang enggak ya. Dari misalnya ini kolam nih atau kali ini, dari 1000 ikan yang ada di kali ini ya, itu kalau misalnya dia dapat 5 ikan aja dia sudah seneng tuh. Nah maksud ini adalah analogi guys. Jadi ya penyerok itu saya kasih tahu teman-teman, dia sedang menebar jaring ya, jaring seperti nelayan ini, berjaring gitu. Nah dari semua orang yang dia menonton video para penyerok ini ya, itu saya yakin itu ada yang dapat ada yang kena guys ya. Walaupun 3 atau 5 orang yang kena ini, dialah umpannya yang jadi korban guys. Nanti ketika dia sudah ilfil sama Pi Network ya, itu mudah digiring guys. Mudah digiring apa? Digiring untuk menjual koin Pi-nya, digiring untuk dia akhirnya a priori sama Pi Network ya. A priori itu bahasanya tukul ya. A priori itu apa, jadinya udah nggak percaya deh pokoknya sama Pi Network ya, akhirnya malah akunnya dibuang, nggak dikerjakan lagi ya, di uninstall ya teman-teman. Itu arahnya teman-teman, supaya akhirnya para penyerok ini bisa membeli koinnya dengan harga murah dan lain-lain ya. Saya kasih tahu teman-teman ya, kalau bahasanya sih seperti ini, saya bacain, saya tulis di sini biar nggak lupa maksudnya. Nah jadi ini kemarin saya dengar ada voice note ya, voice note dari apa ya, dia dengar-dengar sih dia dari Berli ya, grup Berli ya di Facebook ya. Jadi ada orang, saya nggak sebutin namanya ya guys, pokoknya ada orang dia bikin voice note, dan voice note itu sudah nyebar kemana-mana. Intinya orang ini dia merasa dirinya itu paling hebat dalam hal kripto ya, dia sudah makan asam garam lah ibaratnya dunia kripto guys. Tapi saya kasih tahu kripto yang mana dulu ya, pasti yang dia pelajari selama ini kan kripto tradisional, which is yang mana adalah Bitcoin, Ethereum dan lain-lain ya guys. Jadi sekali lagi saya bilang jangan samakan dengan Pi Network, karena Pi Network adalah koin kripto yang bukan tradisional ya. Justru Pi Network ini dibikin untuk memperbaiki semua kekurangan ada di kripto yang sebelum terdahulu ya, seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Para dewa-dewa Bitcoin, dewa-dewa kripto itu ya, Bitcoin, Ethereum ya, justru kekurangan-kekurangannya ada di mereka itu diperbaiki, lalu direvolusi ya, terjadilah Pi Network. Siapa penciptanya ya? Dr. Nicholas Kokalis guys, yang konon katanya saya dengar proyek Pi Network itu sudah dibikin sebelum Bitcoin ada guys, bayangin ya. Dan ada teori konspirasi, teori cocokologi ya, yang menyatakan bahwa sebenarnya Dr. Nicholas ini adalah si pendiri Bitcoin ya, Satoshi. Itu guys ya. Jadi saya ambil kesimpulannya aja ya, saya tulis poin-poin penting aja. Jadi orang ini yang bikin voice note, dia nyalahin banyak pionir karena mengikuti patokan-patokan yang ada pada white paper. Ini orang lucu guys ya, justru dalam sebuah proyek kripto orang itu patokannya ya white paper ya enggak. White paper itu adalah primbonnya guys ya. Kok dia bilang nyalahin ikutin white paper? Memang itu arahannya, kita harus ngikutin white paper kan ya kan, nggak bisa mengarang bebas kita. Ada pedomannya gitu, ada rule-nya, ada blueprint-nya, itu di white paper ya. Jadi orang ini lucu, konyol. Lalu yang kedua dia orang ini dia nyalahin core team ya. Kok Pi Network nggak listing ya di bursa atau di exchange. Nah dia juga nggak paham, orang yang nggak paham tapi sok-sokan paham gitu guys, bahwa Pi Network itu ya, dia memang tidak untuk di listing di exchange bursa kripto seperti layaknya Bitcoin, Ethereum dan lain-lain, karena memang peruntukannya beda ya. Ini bukan kripto tradisional, sekali lagi saya bilang ini bukan kripto tradisional, ini untuk barter guys ya, ya guys ya. Jadi seperti Kortim bilang di video saya sebelumnya ya, tidak akan listing di exchange manapun. Bahkan di Indonesia ada yang ngaku-ngaku dia bikin exchange ya teman-teman,
simak ya video-video sebelumnya saya sebut. Itu lucu ya, mengaku hanya lewat exchange ini maka Paynet bisa menjadi uang di Indonesia, dan seluruh platform harus permisi dulu, izin dulu ke platform atau perusahaan ini supaya bisa dia masuk ke exchange dan jadi duit. Nah, lucu kan? Apalagi dia bilang, katanya Paynet ini nggak mau keluar modal. Ya, katanya disuruh keluarin modal. Jadi katanya orang ini ya, core team menyuruh kita untuk keluar modal supaya kita sendiri para pionir menentukan harga. Ya, ini juga dia nggak maksud kan, Pak, nggak paham ya. Ya, artinya kan gini guys, memang harga dari koin Pi ini itu ditentukan oleh pioneer dalam hal sebelumnya menguatkan ekosistem dulu, kan gitu guys. Bagaimana menguatkan ekosistem? Yaitu dengan barter. Yang paling kuat adalah barter peer to apps. Ya. Artinya kita barter melalui sebuah platform, bukan peer to peer ya. Kalau peer to peer kan kita kan antar personal ini, itu guys. Dan orang ini nggak paham ya. Disuruh pikirnya kita keluar modal dulu. Nah, kita keluar modal untuk menentukan harga. Jadi dia nyinyir sebenarnya. Dia sebenarnya, lalu saya bilang gini, anggaplah saya bicara Indopinet Mart. Jadi orang ini nyinyir Indopinet Mart, wah keluar duit miliaran untuk barter, keluar duit puluhan miliar untuk barter gitu ya. Dia nggak paham tapi dia so tahu guys. Itulah makanya kalau orang nggak paham jangan didengerin guys ya. Anda harus patokannya Anda white paper dan berpeganglah pada teman-teman moderator atau teman-teman sama pionir yang paham ya guys ya. Jadi dia nggak paham. Intinya saya bilang seperti itu. Jadi Indopinet Mart ngeluarin duit buat barter emas, waktu itu ada 6.700 keping emas. Sebentar lagi ngeluarin duit untuk umroh ya, sebentar lagi ngeluarin duit untuk rumah ya guys. Nah, justru itulah makanya saya bilang kemarin di video sebelumnya, platform itu harus punya investor, karena investor itu yang membiayai, menjembatani pioner untuk mendapatkan apa yang dia mau melalui platform ini ya. Kita pionir bayar lewat ke platform, bayar dengan koin, lalu investor ini menalangi dengan uang fiat ya. Kan kita kan kalau umroh kan nggak bisa pakai koin guys. Masa kita mau bikin umroh kok terus semua akomodasi semua pakai koin? Belum saatnya tuh guys. Makanya itu baru bisa pakai rupiah. Makanya itu ya dibikin investor itu yang menalangi dulu kan gitu guys ya. Jadi memang seperti itu untuk menguatkan ekosistem ya seperti itu ya. Bukannya kita keluar duit, memang keluar duit. Tapi kan kita kan dalam rangka menguatkan ekosistem. Bagaimana ekosistem bisa terbentuk, bagaimana bisa membentuk sebuah harga kalau misalnya kita nggak pernah barter di Indonesia misalnya nih. Ya. Maka saya bilang platform menjadi hero itu adalah Indopinet Mart guys, karena dia sudah berani untuk mengeluarkan duit banyak untuk membantu para pionir untuk menguatkan ekosistem ya, miliaran, puluhan miliar gitu, guys. Kalau nggak ada Indopinet Mart, tidak ada yang barter, tidak ada yang peer to apps di Indonesia nggak bakal dipandang oleh core team guys. Ngeri kan ya kan. Makanya itu Indopinet Mart saya bilang hero guys. Makanya jangan nyinyirin Indopinet Mart, justru Anda tuh harus berterima kasih sama Indopinet Mart guys ya. Nah, orang ini nggak paham orang ini guys. Jadi dia pikir, para pionir disuruh uang keluar duit dulu ya, karena dia nggak paham ya. Orang nggak paham tapi dia sok-sokan paham ngomong di medsos. Nah, lalu apa lagi? Analisa kripto. Oh ini, jadi mereka tuh pengen Pi Network itu sama dengan mereka, ya nggak bisa lah. Ya, mereka tuh koin kripto tradisional. Kita nih revolusinya kripto guys ya. Kan sudah dari awal sudah saya pernah bilang dan teman-teman semua tahu bahwa Pi Network itu tidak sama dengan koin kripto tradisional, ya, tidak sama dengan Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawan ya. Kan kemarin juga lihat video saya ya teman-teman yang soal quantum financial system ya, yang merubah pola dari Swift dengan quantum ini ya. Artinya apa? Transaksinya jadi lebih cepat, lebih aman. Ya ini di Pi Network ya, di Pi Network Web 3 ini, Pi blockchain ini. Ya, kalau di Bitcoin kan lama transaksinya ya. Karena itu tradisional. Maklum, karena dia pelopor guys. Maklum. Nah, terus dia sampai dia bilang begini guys. Wah, dia bilang mau terjun dari apartemen lantai 35 nih.
Apabila dia sudah dukung GCV, terus yang keluar uang, udah keluar uang banyak ya untuk barter, nilainya nggak GCV. Dia bilang dia mau, kalau di apartemen dia mau lompat dari lantai 35. Ya udah lu lompat aja gitu. Emang ada yang peduli sama lu ya? Enggak, ini dia psikologis ya. Saya kasih tahu ini psikologis ya. Artinya dia sudah bilang seperti itu ya. Malah dia bilang gini. Jadi dia bilang main ratusan miliar untuk GCV ya. Dia mau gantung diri. Dia mau gantung diri, guys. Jadi dia ada dua pilihan, mau lompat dari lantai 35 apartemen atau dia mau gantung diri. Nah, ngeri-ngeri semua kan? Itu sebenarnya apa, guys? Itu sebenarnya psikologi bahwa alangkah konyolnya orang kalau mendukung PNS itu sebenarnya gitu, tanda kutipnya seperti itu, guys ya. Sehingga dia akan menyesal, membuat kita menyesal. Arahnya kita gitu, digiring opininya seperti itu, guys. Digiring supaya kita, lu jangan apa ngikutin PNS, jangan barter dengan nilai GCV. Tahu besok nilainya jeblok, nilai segini, apa nggak tekor lu, karena gitu kan bahasa gitu, guys. Makanya dia pakai bahasa seperti itu supaya kita nih ditakut-takutin, bakal menyesal deh ibaratnya gitu. Sampai dia bunuh diri kan ibaratnya menyesal banget kan. Putus asa loh, ya. Terus dia bilang ini, dia bilang gini, bukan bukan saya membuli atau menyindir katanya dia gitu. Tapi dia sudah dengan bahasa dia ini dia sudah menggiring opini, guys. Ya. Dan tadi saya bilang di awal seperti orang menjaring, menggiring opini itu seperti orang menjaring. Ada yang nggak percaya, ada yang percaya. Nah, yang percaya inilah yang jadi targetnya dia selanjutnya, guys. Ya, teman-teman harus smart ya. Gitu. Terus dibilang lagi banyak orang merasa jadi orang ini, guys, dia merasa sudah paham kripto lalu dia menyamakan kripto lain dengan network kita. Dia nggak bisa kan. White papernya beda ya, guys. Peruntukannya juga beda banget. Kalau yang kripto tradisional itu adalah aset komoditi, makanya bisa dijual. Ya, namanya komoditi atau aset kan bisa dijual belikan. Tapi kalau misalnya baik network kita ini kan dia kan adalah uang, guys, uang masa depan. Tujuannya uang untuk barter, guys ya, untuk barter semua kebutuhan kita. Ya, jadi kalau saya bilang sih misalnya nih ya, saya punya batu akik nih, terus saya lagi nggak pakai batu akik ya. Batu akik ini misalnya batunya namanya batunya Nogosui. Saya pernah punya. Itu batu yang ada di Purbalingga banyak. Nogosui. Nogosui itu dulu saya pikir saya yang punya. Ternyata teman saya di Jakarta ada yang punya lagi. Ternyata di Bandung ada juga yang punya. Akhirnya semua pemilik batu Nogosui ini berkumpul, bikin paguyuban, masuk dalam grup WA atau Telegram. Lalu mereka bilang, ini batu berapa ya? Kalau misalnya ada yang nanya harganya berapa ya kira-kira ya? Ada yang bilang 200.000, ada yang bilang itu kemurahan 200.000, 300.000, ada yang bilang 450.000, ya. Akhirnya ditemukanlah semua harganya berapa. Wah, harganya paling keputusan bersama 350.000, guys. Nah, itulah, guys. Itulah coin pie kita. Cuman di sini tidak hanya voting harga, tapi di sini di realkan dengan melalui proses peer to apps barter tadi. Angka nilai yang terbanyak tercatat di blockchain itulah yang akan jadi nilai besok gitu, guys ya. Jadi tidak hanya voting maunya harga sekian, tapi melalui action real. Itulah kenapa saya bilang platform itu harus action real, harus barter peer to apps supaya harga itu terbentuk kan. Nah, jadi gitu, guys. Jadi memang platform itu dia harus segera action. Dan di Indonesia sayangnya yang baru berani action itu baru yang nilai GCV ya. Kalau yang nilai di luar GCV saya nggak mau bahas ya. Tapi kalau nilai GCV itu baru Indominet Mart yang real, yang terang-terangan dia menggunakan nilai GCV untuk setiap barternya. Mulai dari emas, ini umroh ya. Ya, hanya 0,024 kan umroh. Ya. Lalu rumah ini juga nggak nyampe 1 P, nggak nyampe 1 pi ya. Jadi 0, sekian pi gitu. Jadi ya nilai GCV, guys. Nah, dari semua transaksi ya di dunia itu yang terbanyak. Misalnya di Indonesia nih yang pakai GCV berapa, di Cina berapa, Malaysia berapa. Semua akan dihitungkan, dicatat, dan nilai yang paling banyak digunakan itulah yang akan terjadi besok nilai di pi secara global, guys, ketika open mainnet gitu, guys ya. Jadi harus action bener-bener real ya, nggak boleh maunya aja, tapi harus bener-bener barter action gitu, guys. Nah, ngerinya lagi orang ini, guys, dia nyinggung-nyinggung gini. Ini juga menggiring opini ya.
menggiring opini supaya orang akhirnya berpikir mau seperti maunya dia gitu. Misalnya gini, dia bilang gini, dia menggiring opini gini, ini koin Pi ada yang mau beli 5.000 gitu, 5.000. Memang kebanyakan koin Pi itu yang dijual itu harganya 5.000 guys. Seharga tempe kan. Nah, padahal satu Pi-nya di Indomaret itu bisa untuk umroh. Tuh bayangin, pikirin sendiri guys. Ya, orang jual koin Pi-nya ya sekian ratus Pi, per Pi-nya tuh 5.000 perak guys. Ya, kok tega banget ya. Dia nggak berpikir panjang, nggak berpikir nanti keluarganya ke depan bagaimana. Ya, padahal di Indomaret itu satu Pi bisa untuk beli rumah. Bahkan nggak nyampe satu Pi guys, hanya 0,024 untuk umroh, 0, sekian Pi untuk rumah. Rumah sekian nih harganya nih. 3M lebih guys. Rumah, dan kalau Indomaret hanya bisa menyanggupi untuk ini ya, untuk apa, tanah dan gedungnya ya, untuk koin Pi. Karena kalau terus pemerintah kan belum bisa ini ya, belum bisa menerima koin, jadi regulasi belum ada. Jadi untuk akte jual beli itu segala macam itu pakai rupiah masih. Jadi teman-teman kalau mau punya rumah ya, ambil rumah dari Indomaret yang mana ada di video saya itu, ya teman-teman siapin duitnya juga untuk ngurus akte jual beli dan lain-lain. Gitu teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah terlanjur jual 5.000 perak, nah si orang ini bilang ini, ya 5.000 besok tiba-tiba harganya cuman 1.500, apa enggak ini, apa enggak bakal menyesal ya, apa enggak ketinggian nih 5.000. Artinya apa, dia menggiring opini supaya orang-orang ini yang tadinya mau jual 5.000, waduh kemahalan 5.000 deh, udah deh 3.000 aja nggak apa-apa deh, kayak gitu guys. Arahnya dia tuh bicara seperti itu. Ini orang ini ya kemungkinan besar dia penyerok guys, ya hati-hati ya, teman-teman harus mulai smart. Saya selalu bilangin, lakukan DOR, do your own research. Teman-teman riset sendiri lah. Kalau misalnya nggak paham, teman-teman belajar ya di Google, di TikTok, apa di Twitter, di mana, di YouTube, semua berhubungan dengan apa Pinetalk banyak sekali guys. Teman-teman bisa belajar juga dengan video-video saya ini ya. Jadi jangan putus asa. Pinetalk itu anggaplah sebagai bonus masa depan, tabungan masa depan yang bisa kita nikmati ketika open network atau open mainnet. Gitu aja guys. Nggak usah fokus ke Pi Network. Fokus aja untuk harian, pekerjaan kita sekarang, kesehatan kita sekarang. Makanya saya bilang, teman-teman, kalau teman-teman mau cuan, ya bisa berkebun uang dengan saya, gitu kan. Saya di video sebelumnya saya bilang gitu. Sebenarnya arahnya apa? Supaya teman-teman di masa penantian open network ini bisa dapat cuan, bisa dapat untung, bisa dapat duit ya, bisa dapat duit. Lalu teman-teman nggak fokus ke penyerok, nggak fokus ke, nggak bisa ini ya, nggak mudah tergiring ke platform-platform abal-abal yang dia minta untuk bergabung bayarnya 500.000 ya guys. Saya nggak perlu nyebutin namanya, teman-teman tahu. Supaya nggak itu guys, makanya ini ada program saya, modal mau segede-gede. Ibaratnya nih kita teman-teman mau berkebun buah mangga ke, buah apa ya, ini istilah aja, berkebun uang gitu. Berkebun uang, sehat dan sejahtera. Itu program saya guys. Ya saya ingin bantu aja kok guys. Gitu. Kalau misalnya yang tertarik ya hubungi nomor ini. Ya, gitu teman-teman. Yang bisa saya kupas dari voice note dari orang itu. Ya saya nggak perlu nyebutin namanya. Orang itu yang dia nyinyirin Pinetalk. Ini sebenarnya sudah terjadi 2-3 tahun yang lalu ya, dari ada YouTuber, siapa namanya lupa saya. Dia bilang Pinetalk tuh scam. Sekarang dia nambang Pinetalk. Gitu guys. Orang ini mengulang pola yang sama. Tapi walaupun pola yang sama diulang, tetap aja ada korban guys. Tetap aja ada yang percaya. Makanya itu saya membuat video ini. Teman-teman YouTuber yang lain juga membuat video tentang penyinyir-penyinyir itu, supaya kita nggak mudah kegiring sama mereka. Gitu guys. Itu aja video yang saya mau sampaikan pada kali ini teman-teman. Tadi sudah menikmati pemandangan Candi Sambisari. Ini saya di cafe Sambiroso sambil minum ini. Ini pakai gula batu nih guys, jadi warnanya kuning. Oke guys, semoga ini menginspirasi, mengedukasi, dan tetap membuat teman-teman selalu semangat. Oke, mungkin sekian dulu video saya pada kali ini. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, selamat, dan damai sejahtera.
Thank you for watching. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye. Dengarlah, dengarlah. Bila sang surya tenggelam dan tak pernah muncul lagi, dan bila bintang di langit redup dan tak